Breathe. Breathe. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Pinjukan. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari film Ocean's 8. Ada yang udah pernah nonton? Film ini rilis pada tahun 2018 yang disutradari oleh Gary Ross, dibintangi oleh Sandra Bullock sebagai Debbie Oceans, Cate Blanchett sebagai Lou, dan Anne Hathaway sebagai Daphne Kluger. Bahkan bintang pop Rihanna pun turut andil loh dalam film ini. Wah, film yang bertabur bintang ya. Film ini menceritakan tentang Debbie Ocean yang merekrut para anggota untuk mencuri sebuah perhiasan berlian. Oke, lanjut aja ke alur ceritanya. Check this out. Film ini diawali dengan Debbie Oceans yang sedang diinterview untuk pembebasan bersyarat oleh petugas lapas. Debbie menyesal atas semua perbuatannya dan berjanji akan menjalani kehidupan yang normal setelah keluar dari penjara. Debbie pun akhirnya dibebaskan dan tak lupa mengambil barang-barangnya, termasuk jam tangan peninggalan kakaknya yakni Danny Ocean yang juga seorang kriminal. Scene berlanjut pada Debbie yang sedang belanja. Lebih tepatnya mencuri barang-barang kosmetik. Debbie menipu pelayan toko dengan dalih mau mengembalikan barang belanjaannya minggu lalu. Padahal mah barangnya ngambil di display, bungkus. Tak lupa Debbie juga menipu resepsionis hotel untuk mendapatkan kamar gratis dengan menggunakan nama tamu hotel sebelumnya. Akhirnya, kamar dan pelayanan hotel bintang 5 pun dia dapat secara gratis. Emang akhlak. Scene beralih pada Lou, sahabat karib Debbie yang sedang mengawasi usahanya, yakni mengoplos minuman keras dengan air mineral. Persahabatan yang sangat El Campreto. Setelah Debbie berziarah kubur ke makam kakaknya, Debbie dan Lou pun ketemuan. Lou mengajak Debbie untuk tinggal di rumahnya. Debbie juga mengajak Lou untuk ikut andil dalam misinya. Yap, anggota kedua untuk misi pencurian berlian pun sudah ditemukan. Debbie pergi ke Baker Gallery untuk menemui mantan kekasihnya, yakni Claude Baker. Debbie mengancam Baker dengan sikat gigi yang ujungnya dilancipkan dan memotong salah satu kancing baju Baker dan menceritakannya kepada Lou. Lanjut, Debbie dan Lou pergi untuk nongki-nongki cantik berdua. Debbie mengatakan kepada Lou bahwa Debbie butuh 7 anggota cantik untuk melancarkan misinya. Lou pun mengiyakan rencana Debbie tersebut. Scene berlanjut pada artis Daphne Kluger yang sedang diinterview oleh para jurnalis tentang kesiapannya untuk acara Met Gala, acara makan malam bergengsi yang diadakan setiap 1 tahun sekali di New York. Debbie dan Lou akhirnya merencanakan siapa desainer yang akan merias Daphne Kluger pada acara tahunan bergengsi tersebut. Akhirnya, keputusan mengarah pada desainer Rose Weil, desainer kawakan yang sudah diambang kehancuran karirnya karena hutang yang berlimpah. Debbie dan Lou pun menemui Rose Weil pada acara fashion show-nya. Rose Weil yang sudah terlihat sangat terpuruk dihampiri oleh Debbie dan Lou. Mereka menawarkan kerjasama kepada Rose Weil dengan imbalan uang yang berlimpah untuk mengatasi masalah hutang Rose Weil. Rose Weil pun menyetujuinya dan anggota ketiga pun akhirnya ditemukan. Debbie dan Lou mengemukakan rencananya kepada Rose Weil. Mereka akan membuat Daphne Kluger meminta Rose Weil untuk meriasnya pada acara Met Gala. Dan Rose Weil bertugas mempengaruhi Daphne Kluger untuk menggunakan Toussaint pada acara tersebut. Toussaint adalah perhiasan berlian super mewah yang akan menjadi target pencurian Debbie. Scene berlanjut pada seorang wanita India yang berdebat tentang berlian dengan pelanggannya. Wanita India tersebut adalah Emita, seorang ahli perhiasan. Debbie menemui Emita dan mengajaknya untuk bergabung dalam misinya. Anggota keempat pun sudah ditemukan. Sementara Debbie bertemu dengan Emita, ternyata Lou sedang bersama Nineball, seorang hacker yang menjadi kandidat anggota kelima. Mula-mulanya Debbie tidak percaya dan meragukan kemampuan Nineball. Nineball pun kemudian menunjukkan kebolehannya. Dia mematikan semua lampu ruangan hanya dengan sekali klik. Debbie pun percaya pada Nineball dan anggota kelima pun ditemukan. Scene berlanjut pada Rose Weil yang akan bertemu artis saingan Daphne Kluger. Debbie dan Lou membuat rumor kalau Rose Weil akan merias artis saingan Daphne Kluger untuk acara Met Gala. Rumor pun sampai ke telinga Daphne Kluger. Dia pun tidak mau kalah dan berencana bertemu dengan Rose Weil. Daphne Kluger dan Rose Weil pun bertemu. Daphne Kluger meminta Rose Weil untuk meriasnya di acara Met Gala dan Rose Weil pun setuju. Rencana Debbie pun berjalan mulus. Scene berlanjut pada wanita Asia yang sedang memainkan trik kartu kepada korbannya. Dia berhasil mengelabui korbannya dan mencuri jam tangan korbannya. Wanita Asia itu bernama Constance, anggota ke-6 yang direkrut oleh Debbie dan Lou. Saking lihainya,
Dengan mudah Konstan bisa mencuri jam tangan Debbie dan Lou. Anggota pun sudah berjumlah 6 orang dan kurang 1 orang lagi untuk melengkapinya. Debbie dan Lou butuh seorang wanita yang berprofesi sebagai penada barang gelap. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mendapatkan barang apapun. Akhirnya Debbie dan Lou memilih Tammy, ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penada barang gelap yang profesional. Yap, kini anggota Debbie sudah genap 7 orang dan sudah siap untuk menjalankan misinya. Mereka akhirnya berkumpul untuk merencanakan misi mereka. Debbie dan Lou menjelaskan kepada mereka akan mencuri Townsend pada acara Met Gala. Jika misi berhasil, maka pembagian per orang adalah 16,5 juta dolar. Scene beralih pada Tammy yang sedang menerima pesanan berupa printer 4 dimensi yang bisa mencetak barang dengan bahan zirconium. Bahan yang sangat mirip dengan batu berlian. Mesin tersebut bisa mencetak barang hanya dengan merekamnya melalui kamera tersembunyi pada sebuah kacamata. Scene berlanjut pada Roswell dan Emita yang bertemu pihak Cartier, produsen perhiasan terkenal dari Perancis. Roswell dan Emita berencana meminjam Townsend pada pihak Cartier untuk dipakai Daphne Klager pada acara Met Gala di New York. Awalnya pihak Cartier menolaknya, tapi karena Roswell yang mahir berbahasa Perancis akhirnya bisa membujuk bos Cartier untuk meminjamkan Townsend-nya. Roswell dan Emita meminta izin pada pihak Cartier untuk melihat Townsend. Mereka pun diizinkan dan Roswell pun mulai beraksi. Roswell yang menggunakan kacamata khusus itu pun akhirnya mereka membentuk Townsend. Karena Townsend-nya disimpan di bawah tanah, mereka susah mendapatkan sinyal untuk mengirim rekaman video kepada Debbie dan kawan-kawan. Roswell dan Emita meminta pihak Cartier untuk membawa Townsend ke atas dengan alasan ingin melihat Townsend yang terpapar sinar matahari secara langsung. Mereka pun akhirnya mendapatkan sinyal dan berhasil mengirim rekaman video ke Debbie dan kawan-kawan. Tiruan Townsend pun berhasil mereka cetak dengan printer 4D yang mereka punya. Scene berlanjut pada Debbie dan Tammy yang berhasil mengelabuhi perusahaan penyedia jasa keamanan terbaik di Amerika dengan mengganti lukisan di sebuah museum. Nine Ball berhasil menyadap perusahaan tersebut dan mengetahui semua informasi tentang acara Met Gala. Debbie dan kawan-kawan berkumpul untuk membahas misi mereka. Lou memaparkan bahwa setiap sisi di dalam museum diawasi oleh CCTV, kecuali toilet umum. Jadi mereka memutuskan area depan toilet umum menjadi key point untuk menjalankan misi mereka. Scene berlanjut pada karyawan penyedia jasa keamanan yang komputernya sedang berusaha diretas oleh Nine Ball. Nine Ball pun akhirnya berhasil meretas komputer milik perusahaan tersebut dan mendapat akses untuk mengendalikan semua CCTV di dalam museum. Nine Ball mengubah posisi CCTV yang mengarah ke toilet umum untuk membuat titik buta. Sementara itu, Tammy sedang diinterview untuk masuk pada perusahaan event organizer yang menangani acara Met Gala. Tammy pun diterima dan dia memperoleh informasi mengenai tata letak penempatan orang pada acara dinner Met Gala. Dan informasi dikirimkan langsung pada Debbie dan kawan. Tammy juga mengatur tempat duduk untuk acara pre-gala. Pre-gala adalah acara sebelum Met Gala. Tammy menempatkan posisi duduk Daphne Klager bersebelahan dengan tempat duduk Claude Baker, mantan Debbie. Scene berlanjut pada Debbie dan Tammy yang melakukan sesi curhat. Debbie menceritakan masa lalunya bersama Claude Baker. Debbie masuk penjara karena telah ditipu dan dimanfaatkan oleh Claude Baker. Debbie pun ingin balas dendam dengan cara mengaitkan Claude Baker dalam misi pencurian. Lou yang mengetahui rencana tersebut langsung melabrak Debbie. Lou berkata jangan sampai ada masalah personal di masa lalu pada misi ini. Lou takut semua orang akan terkena imbasnya dan masuk penjara. Namun Debbie dapat meyakinkan Lou bahwa semua akan baik-baik saja. Selanjutnya, Debbie mengecek TKP untuk memastikan titik buta di depan toilet umum dan semuanya berjalan dengan lancar. Tammy mengatakan kepada supervisornya bahwa mereka kekurangan juru masak dan beberapa staf untuk acara Met Gala. Tammy mengusulkan nama-nama temannya untuk menempati posisi tersebut dan supervisornya pun menyetujuinya. Ini dilakukan agar Tammy bisa memasukkan anggotanya untuk menjalankan misinya. Scene berlanjut pada Townsend yang dikeluarkan oleh pihak Cartier untuk dilakukan fitting kepada Daphne Klager. Roswell yang sedang bersama Daphne Klager menyatakan bahwa ada kendala di pengait Townsend dan langsung mengirim informasinya kepada Debbie dan kawan-kawan. Nine Ball pun menghubungi adiknya untuk mengatasi masalah tersebut dan masalah tersebut bisa diatasi dengan lancar. Acara Met Gala pun dimulai. Semua anggota sudah berada di posisi masing-masing untuk menunggu aba-aba. Dan 3, 2, 1. Lou mencampuri makanan Daphne Klager dengan obat pencuci perut. Daphne Klager pun makan dengan lahap. Selang beberapa saat kemudian, Daphne Klager mulai bereaksi dan lari ke toilet. Daphne Klager diikuti oleh Debbie dan disusul oleh penjaga Townsend. Daphne Klager masuk ke toilet dengan tergesa-gesa dan Debbie menunggunya di luar pintu. Penjaga Townsend yang menyusul pun dihalangi Debbie karena itu adalah toilet wanita.
Pada saat Daphne Klager sedang muntah di toilet, Constance melancarkan aksinya dan melepas Townsend dari leher Daphne Klager. Constance meletakkan Townsend pada piring pelayan yang sedang lewat, dan pelayan tersebut membawanya ke tempat cuci piring. Di sana sudah ada Emita yang sudah siap menerimanya. Emita pun membawa Townsend masuk ke toilet dan mulai menjadikannya beberapa bagian. Daphne Klager keluar dari toilet umum tanpa mengenakan Townsend. Sontak, semua penjaga kaget dan mengumumkan untuk menyuruh semua tamu diperiksa dan acara makan malam pun ditunda. Semua penjaga mencari Townsend di seluruh penjuru museum, sedangkan Emita masih melanjutkan aksinya di toilet. Beberapa waktu kemudian, ada seorang penjaga yang masuk ke tempat cuci piring dan mendekat ke toilet tempat di mana Emita sedang beraksi. Debbie menyuruh Tammy untuk berpura-pura menemukan Townsend di kolam dengan menunjukkan Townsend di ruangan yang palsu, dan acara makan malam pun dilanjutkan. Townsend sudah dipecah menjadi beberapa bagian, dan Constance pun mulai mendistribusikannya ke semua anggota yang masing-masing sudah mengenakan dress mewah. Mereka pun keluar dari museum dengan mengenakan Townsend yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian dengan bentuk yang berbeda-beda, dan yang jelas membuat penampilan mereka menjadi semakin cantik dan elegan. Scene berlanjut pada pihak Cartier yang sedang memeriksa keaslian Townsend tiruan dari bahan zirconium. Pengacara asuransi Cartier akhirnya melakukan penyidikan kepada semua terduga yang terlibat dalam acara Met Gala, termasuk Daphne Klager. Dan tanpa disangka-sangka, Daphne Klager tiba-tiba masuk ke basecamp Debbie dan kawan-kawan. Sontak mereka semua kaget dengan kedatangan Daphne Klager tersebut. Debbie dan Lou menjelaskan bahwa merekalah yang mengundang Daphne Klager. Ternyata, Daphne Klager sudah curiga sejak awal tentang aksi mereka. Debbie mengajak Daphne Klager untuk bergabung agar semuanya tetap aman. Debbie meminta Daphne Klager untuk menghubungi semua saudaranya untuk menjual Townsend yang sudah menjadi beberapa bagian tersebut. Sekarang, giliran Claude Baker yang disidik oleh pengacara asuransi Cartier. Pengacara tersebut mencurigai Claude Baker sebagai pelakunya. Di lain waktu, Debbie bertemu dengan pengacara tersebut dan mengatakan bahwa Debbie akan memberikan pelakunya. Atas instruksi Debbie, Daphne Klager bertemu dengan Claude Baker untuk menjebaknya, membuat seolah-olah Claude Bakerlah pelakunya dengan meninggalkan bukti bagian Townsend di kamarnya. Tak lupa, Daphne Klager memfoto bukti tersebut dan mengirimnya ke Debbie. Debbie pun langsung mengirimnya pengacara asuransi Townsend dan Claude Baker pun ditangkap. Yang mengejutkan adalah, selain mencuri Townsend, ternyata Debbie juga mencuri semua perhiasan yang ada di dalam museum ketika semua orang sedang panik karena Townsend dinyatakan hilang. Lou menghubungi teman lamanya yang berprofesi sebagai penggiat sirkus dari Cina untuk ikut andil menjalankan misinya. Ketika Lou dan temannya sedang beraksi, Debbie lah yang menghalangi keamanan yang akan masuk ke tempat perhiasan di museum. Semua perhiasan pun akhirnya bisa dicuri dan pembagiannya menjadi 38.300.000 dolar setiap anggota. Bisa dibayangin kan betapa senangnya anggota Debbie menerima pembagian tersebut. Dengan uang yang bejibun banyaknya itu, tiap anggota dapat mewujudkan impiannya masing-masing. Dan tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah perencanaan itu tidak ternilai harganya. Dengan perencanaan yang matang, semua bisa diraih. Dengan memanfaatkan orang-orang yang terbaik pada bidangnya masing-masing, tujuan bersama pun bisa dicapai dengan sempurna. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!